Kami percaya bahwa Engkau dalam Roh Kudus-Mu ada dalam hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Saya yakin bahwa saudara telah berulang kali membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Jadi saat ini kita tidak lagi membaca teksnya, namun kita langsung kepada inti khotbahnya. Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan konteks yang jelas. Ada dua kelompok pendengar. Yang pertama, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang kedua, orang Farisi serta ahli Taurat yang duduk di sisi yang lain sambil bergumam, ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Hal ini boleh kita lihat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Menjawab protes dan kritikan inilah Yesus menceritakan atau merespon sifat mereka atau sifat orang Farisi dan ahli Taurat dengan tiga perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah khotbah kita ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Khotbah ini bukan sekedar tentang seorang anak yang nakal, yang kabur dengan banyak harta, lalu pulang dengan penyesalan, atau seorang anak sulung yang rajin, yang patuh, tapi berhati dingin penuh tuntutan, jauh dari kasih. Namun lebih dari itu, khotbah ini adalah kisah tentang Bapa yang hatinya selalu menunggu, Bapa yang penuh dengan kasih. Perumpamaan ini juga mengajarkan atau memperlihatkan kepada kita sebuah jendela untuk melihat hati Allah yang rela terluka tapi tetap menunggu. Hati Allah yang rela dipermalukan tapi tetap berlari. Hati yang lebih suka merangkul daripada menghukum. Ada tiga tokoh yang berperan dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan ini. Anak bungsu, anak sulung, dan bapa. Dimulai dari si bungsu yang meminta warisan kepada ayahnya yang masih hidup. Dalam budaya Yahudi, permintaan anak bungsu itu sungguh sangat keterlaluan sekaligus penghinaan besar, karena warisan bagi orang Yahudi dibagi setelah ayahnya mati. Meminta warisan saat ayahnya masih hidup berarti sama saja dengan berkata, "Aku lebih ingin hartamu daripada engkau." Tapi walaupun begitu, si bapak tidak menolak. Dia tetap memberikan walau dia berhak untuk menolak. Kenapa sang ayah menuruti permintaan anak bungsunya? Ada dua alasan. Yang pertama, karena dia ingin sang anak belajar dari keputusan yang dia ambil. Dan yang kedua, karena sang ayah ingin si anak belajar bukan hanya apa yang dia dengarkan, tapi apa yang dia alami juga. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, jauh dengan raja lebih baik asal dekat dengan orang tua. Sayangnya, dalam hidup seringkali kita memilih jauh dari rumah, jauh dari kasih Bapa hanya demi mencari kebebasan yang semu. Hal ini juga terjadi kepada anak bungsu. Setelah warisan ada, anak bungsu pergi ke kota yang jauh, yang artinya menjauh dari rumah ayahnya. Itu sama dengan hidup jauh dari Allah. Orang yang hidup jauh dari Allah, tentu dia hidup di dalam dosa, menuruti keinginan sendiri, ingin bebas, ingin lepas dari aturan, ingin menikmati hidup tanpa batas. Dan seperti yang kita tahu, kebebasan yang tanpa arah selalu berujung kepada perbudakan. Lihatlah bagaimana anak bungsu ini berakhir bersama babi, makhluk haram dalam tradisi Yahudi. Dia jatuh dalam kehinaan dan kehilangan martabatnya. Beginilah gambaran orang yang jauh dan orang yang menjauh dari Allah. Dia menjadi hina dan kehilangan martabatnya. Jadi orang yang kehilangan martabat bukan mereka yang kehilangan uang, bukan mereka yang kehilangan jabatan, dan bukan mereka yang kehilangan segala sesuatu, sebut saja juga popularitas.
Tapi orang yang kehilangan martabat adalah mereka yang kehilangan Allah dan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sayangnya seringkali kita berpikir bahwa orang yang masih mempunyai uang, orang yang masih mempunyai jabatan, sekalipun dia bergelimang dosa, tetapi selalu kita menyangka dan membuat mereka adalah orang yang bermartabat. Namun sebaliknya, jika ada orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai popularitas, dan tidak mempunyai jabatan, atau kita sendiri yang tidak mempunyai uang, jabatan, dan popularitas, merasa bahwa kita bukanlah orang bermartabat, dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling rendah dan paling hina di muka bumi ini. Tapi ketahuilah, kehinaan dan kehilangan martabatnya seseorang bukan diukur dari ketiadaan uang, jabatan, dan popularitasnya, tapi ketiadaan relasinya dengan Tuhan. Namun kabar baiknya, di saat terpuruknya, di titik kehinaannya, si anak bungsu sadar dengan keadaannya. Inilah awal pertobatan, sadar, mengakui, dan mau pulang. Banyak orang yang tidak sadar dengan dosanya, tapi ada juga hanya sekedar sadar dan merasa bahwa dosa-dosanya tidak lebih besar daripada dosa orang lain, sehingga dia merasa aman dalam posisinya. Ada juga orang yang sadar dengan dosa-dosanya, mengaku bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, tapi dia berpikir bahwa di zaman sekarang ini bahwa tidak ada lagi yang tidak berdosa, sehingga dia berpikir bahwa itu sudah menjadi hal yang biasa, dan oleh karena itu dia tidak mempunyai kesempatan dan tidak memiliki niat untuk kembali pulang atau melakukan pertobatan. Pertobatan sejati dimulai dari ketika kita sadar siapa diri kita dan siapa Bapak kita. Di titik terendahnya, si anak bungsu mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa bapaknya, sehingga dia memutuskan untuk kembali kepada sang Bapa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan biarkan hati kita hancur supaya kita kembali pulang ke rumah Bapa. Mari kita lihat tokoh Bapa yang adalah Allah itu sendiri di dalam perumpamaan ini. Bayangkan Anda seorang ayah, anak Anda yang Anda cintai tiba-tiba berkata, "Ayah, berikan bagian warisanku. Aku tidak butuh engkau, aku hanya butuh hartamu." Sakit bukan? Tentu, tapi lebih sakit lagi sebagai ayah, Anda tahu kalau ditahan, anak Anda mungkin akan semakin memberontak. Maka dengan hati hancur, Anda melepaskannya. Tapi sejak saat itu, setiap saat Anda menatap jalan pulang, berharap anak bungsu Anda datang. Itulah hati sang Bapa dalam perumpamaan Yesus ini, dan inilah hati Allah bagi kita semua. Dalam ayat 20 diberitahukan kepada kita bahwa ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Hal ini membuktikan bahwa ayahnya selalu menanti kepulangan anak bungsunya, dan kemudian disebutkan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga dia berlari, merangkul, dan mencium anak bungsunya. Perlu kita ketahui bahwa dalam budaya Yahudi, seorang ayah tidak pantas berlari, tapi perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa kasih sang ayah melampaui budaya dan tradisi atau kebiasaan. Si ayah tidak duduk di kursi hakim, tidak berdiri di pintu dengan tangan yang terlipat. Ia berlari, memeluk, dan mencium. Sang Bapa tidak memberikan syarat dan surat perjanjian untuk kepulangan sang anak, namun dengan senang hati memberi jubah, cincin, sepatu, dan pesta. Semua itu bukan sekedar simbol, tapi tanda pemulihan. Dia yang kotor dan najis pada saat itu diberikan jubah yang baru, menandakan bahwa identitasnya telah dipulihkan. Dia yang secara sadar meninggalkan ayahnya dengan menghambur-hamburkan warisan yang telah dimintanya, tetapi sang ayah, dia yang secara sadar meninggalkan ayahnya dengan menghambur-hamburkan warisan yang telah dimintanya, tapi dipulihkan ayah
ayahnya lagi statusnya menjadi anak, dan disahkan melalui pemberian cincin yang menjadi tradisi pada saat itu. Sang anak yang datang dengan mental budak, dengan berpikir untuk meminta pekerjaan atau menjadi pekerja bapaknya saja, tapi sang bapa memulihkan statusnya dengan memberikan sepatu, karena pada saat itu seorang budak tidak memakai sepatu, tapi seorang yang merdeka, seorang anak tentunya memakai sepatu. Pemberian sepatu artinya memulihkan lagi statusnya sebagai anak. Dan bukan hanya di situ, tapi sang ayah juga menyiapkan pesta dengan menyuruh budaknya untuk memotong anak lembu yang tambun. Sang ayah melakukan semuanya itu bukan tergerak oleh permintaan maaf si anak, bukan juga tergerak oleh janji-janji yang diucapkan oleh sang anak, bukan, tapi sang ayah melakukan itu karena tergerak oleh belas kasihan. Jadi segala sesuatu yang didapatkan oleh sang anak murni karena belas kasihan dari sang ayah. Lihatlah perbandingannya saat dunia sering mengungkit masa lalu kita, apalagi di zaman media sosial yang suka buka-bukaan aib, dan aib lebih laku daripada firman Tuhan. Tapi tidak dengan Bapa. Ia menutup dengan jubah, dia memulihkan, dia bersukacita, dan sorga bersukacita ketika orang berdosa kembali ke rumah Bapa. Nah, yang ketiga, kita akan melihat dan belajar dari anak sulung yang menjadi tokoh ketiga dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini dengan judul Perumpamaan Anak yang Hilang, tapi tidak disebutkan siapakah anak yang hilang itu, apakah anak yang bungsu atau anak yang sulung. Tapi sebenarnya anak yang hilang adalah kedua-duanya, anak bungsu dan anak yang sulung. Hanya anak bungsu secara sadar menghilangkan atau menjauhkan dirinya dari rumah bapaknya, namun anak sulung hilang di rumah bapaknya. Mari kita lihat bagaimana respon si anak sulung ketika mendengar bahwa adik bungsunya telah kembali. Ternyata lebih berbahaya menjadi anak yang sulung, yang merasa dekat tapi hatinya jauh, daripada anak yang bungsu yang jauh tapi hatinya mendekat. Menarik untuk kita simak bahwa anak sulung ketika anak bungsu pulang, dia sedang di ladang, dia sedang melakukan aktivitasnya, dia sedang melakukan pekerjaannya, dan dia sedang melakukan tanggung jawabnya. Hal ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang rajin dan orang yang setia dan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bahkan di ayat 28 dikatakan bahwa anak sulung itu marah, dan karena marahnya dia tidak mau masuk ke dalam pesta itu. Setelah sang ayah datang menemui dan berbicara kepada anak sulung, maka kita ketahuilah bahwa si anak sulung bekerja bukan karena cinta, tapi karena upah. Dia penuh dengan hitung-hitungan. Bisa kita baca dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Anak sulung merasa dekat, tapi sebenarnya jauh. Dia selalu bersama-sama dengan ayahnya, tapi dia tidak menikmati relasi dengan ayahnya. Dia tidak pernah keluar atau pergi dari rumah ayahnya, tapi dia tersesat dan hilang di rumah ayahnya. Bukankah ini juga sering terjadi pada kita? Kita rajin pelayanan, kita setia beribadah, tapi hati kita dingin. Ketika ada orang yang berdosa bertobat, kita tidak bersukacita, malah sinis. Kita menjadi hakim di kursi gereja, bukan menjadi saudara di meja pesta. Anak sulung bukan sekedar tokoh tambahan, ia adalah cermin bagi orang yang merasa dirinya benar, tapi tidak punya relasi dengan Bapa. Kita juga sering terjebak seperti anak sulung. Kita pelayanan, kita memberi, kita taat, tapi motivasi kita supaya Tuhan membalas, dan ketika Tuhan memberkati orang lain, kita pun merasa marah dan seperti diperlakukan tidak adil. Tapi ketahuilah saudara, kepada anak sulung yang marah, yang iri dan merasa tidak adil, Bapa tidak marah kepadanya. Ia bahkan mengingatkan bahwa kepunyaannya adalah kepunyaan anak sulung. Ia mengasihi yang hilang, tapi tetap meneguhkan yang setia.
Ia mengundang keduanya ke dalam pesta sukacita atau pesta keselamatan. Hati Allah bukan hanya untuk yang tersesat jauh, tapi juga untuk yang ada di rumah namun hatinya keras. Kasih Allah itu sabar menunggu. Sejauh apapun kita pergi, Ia tetap menatap jalan pulang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam atau melalui khotbah ini. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa perumpamaan ini bukan dongeng kosong. Ini adalah teguran bagi kita yang merasa diri suci seperti Farisi dan ahli Taurat, tapi juga sekaligus undangan bagi orang atau kita yang tersesat dan merasa kotor seperti pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jika kamu merasa seperti anak bungsu yang pernah jauh atau yang sedang jauh dari Tuhan dan sedang hidup dalam kubangan dosa, kehilangan martabat dan berada di dalam titik rendah kehidupanmu, ingatlah bahwa dunia boleh menempelkan label pada kita sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang rusak, dan sebagai orang yang najis. Tapi Bapa selalu memberi identitas yang baru, yaitu anak yang dikasihi. Kasih Allah selalu sabar menunggu. Sejauh apapun kita pergi, Ia tetap menatap jalan pulang. Kasih Allah itu aktif menyambut. Allah tidak duduk menunggu di tahtanya. Ia berlari dalam diri Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah itu merangkul kita. Dan ketika kamu merasa bahwa kamu adalah anak yang sulung, maka ingatlah bahwa kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu. Jangan kita hanya sibuk dengan pekerjaan untuk Tuhan sampai lupa dekat dengan Tuhan, lupa menjalin relasi dengan Tuhan. Dan mari kita ingat bersama bahwa ketika surga bersukacita untuk orang yang berdosa yang bertobat dalam Lukas 15 ayat 7, maka ketika surga bisa berpesta, kenapa kita sering sinis melihat pertobatan orang lain? Dan yang terakhir, ingatlah yang dikatakan oleh Billy Graham, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, kecuali dosa yang tidak pernah dibawa kepada Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Jika kami anak bungsu sekarang ini, ingatkan kami bahwa kasih-Mu besar untuk menanti kepulangan kami. Namun ketika kami menjadi anak sulung, ajarkan kami untuk bersukacita ketika ada orang yang berdosa kembali kepadamu. Dalam Kristus Yesus. Amin.